Jangan sampai ulumul Quran ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli itu macam-macam, mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik, Nabi itu pernah ngendikan kepada Mu'adz bin Jabal, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Saya yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran. Fitnah orang mengkaji Quran. Sahabat kaget. Kenapa ya Rasulullah? Ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka, itu qara'ahul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran, kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Masyhur itu di Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan qadha qadar, ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Mereka juga jawab wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ya kalau gitu Muhammad kita syirik ya kersane Allah, kita miskin ya kersane Allah, kita maling juga kersane Allah, ngapain Anda larang-larang? Yang unik dalam ilmu sosial, orang-orang kafir itu kalau disuruh Nabi, itu orang-orang miskin itu kasih makan. Ya Muhammad, tentu mereka manggilnya jangkar. Ya Muhammad, itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia. Jadi kalau saya beri makan itu merusak rencana Tuhan. Artinya qadha qadar itu dipakai alat untuk menolak syariat. Makanya masyhur itu kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mal law yasha'u atama. Masa saya ngasih makan orang yang andekan Allah menghendaki ya dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan. Jadi seperti ini saya ngajar di BPK itu kalau menurut mereka haram. Mereka nggak paham agama misalnya, itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja tetap nggak paham, ikuti aja rencana Tuhan. Jadi kalau BPK nangkap koruptor itu ya salah. Mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ada tulisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda udah atik merusak rencana, nanti gantian BPK yang jawab, saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang nggak baik itu yang menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulham mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, katanya. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet melihat dia dosa. jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustaz Mansur. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi, kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz Zulham mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana itu baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh, saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini, tapi saya mikir waduh ribet ini maksudnya lebih mengganggu karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. Jadi itu ilmunya ulama. Jadi Quran juga gitu. Kita ini mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam menjadi tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan Nabi terus, ya tidak juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial. Misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk ngerawat piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke Mu'adz. Mu'adz ini ahli Quran masyhur. Dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si petani ini mufarokoh itu melepas ikatan sholat dengan imam, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri, itu sah dalam fikih.
Mu'ad tersinggung, kemudian bilang nafaqah fulan. Ini orang munafik, diajak sholat secara baik dan benar, malah lari mufaraqah. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah, yang satu lapor, ya Rasulullah ini Mu'ad gak benar. Ngimami di daerah pertanian kok bacanya Baqarah. Kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Itu dulu petani. Petani aja terganggu, apalagi kalau kernet, apalagi kalau subur. Terus, tapi ini apa? Yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu ini tukang fitnah. Inna minkum munafirin. Kamu ini menjadikan orang lari dari Quran. Gara-gara kamu baca panjang, akhirnya orang ini kecelok lari dari Quran. Jadi tidak gampang ngelola kebenaran. Jadi yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad, bukan yang karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai, kalau Anda tahlil jangan lama-lama. Nanti orang tuh bosan sama la ilaha illallah. Sebenarnya bosan sama Anda, tapi Anda kuat lama karena Anda aktornya kan. Iya kan, kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti betah, tapi yang dengerin corong Jawa gak lakon, ngapain lama-lama sadak lakon. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana itu mesti cepat, tak jamin. Makanya tidak usah khawatir lama-lama, ini pasti saya cepat. Saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampai karena kemungkinannya sampai itu dua. Kalau paham ya ingin nggak lama-lama karena sudah paham. Kalau tidak paham namanya nggak paham ya nggak asik. Kadang setengah paham.